Nuklir itu bukanlah teknologi sebenarnya ya. Teknologi nuklir itu udah salah satu teknologi yang mature. Tentunya tantangannya pertama adalah public perception. Public perception ini tentunya disinilah media punya peran yang luar biasa besar gitu ya. Jadi Halo Sobat Investor, apa kabar semua? Saya Wiki dan kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Buat kamu yang mungkin ngerasa bahwa perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk penggunaan energi baru terbarukan semakin meningkat dan punya concern terkait dengan itu, harus sering dibahas dan lain sebagainya, kamu harus dengerin Fincast sekarang karena kita punya referensi lain terkait dengan sumber energi baru terbarukan, yaitu adalah energi nuklir ya. Nah, ngomongin soal lika-liku perjalanan rencana pembangunan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, sampai dengan saat ini masih menuai pro dan juga kontra karena bukan sejak 2023 aja, melainkan udah sejak puluhan tahun yang lalu ya. Nuklir ini untuk pembangkit listrik masih acap kali dimaknai sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat sekitar karena takut terpapar radiasi berbahaya buat tubuh ya. Bahkan ada istilah terkait dengan rasa takut yang berlebihan terhadap nuklir atau nuklir fobia ya. Mungkin beberapa dari kita juga merasa seperti itu. Nah, tahun 2023 ini ngomongin konteksnya soal Indonesia ya. Dewan Energi Nasional atau DEN ini mengungkapkan saat ini Indonesia sedang melakukan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir di dalam negeri. PLTN pertama di Indonesia pun katanya targetnya akan beroperasi pada tahun 2030 atau 2032. Ngomongin soal kesiapannya, kemudian juga teknologinya gitu ya, langkah antisipasi terkait dengan resiko mengenai PLTN di Indonesia. Kita akan ngobrol bareng sama Chief Operating Officer dari PT Thorcon Power Indonesia, ada Bapak Bob Effendi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Bob. Apa kabar Pak Bob? thank you Vicky. Thank you udah join di Fincast kali ini. Kita perlu obrolan ini Pak Bob. Betul. Ini untuk at least kontaknya saya harus kemudian tahu lebih lengkap ataupun lebih detail terkait dengan energi nuklir. To be honest, to be frank, saya termasuk orang yang mungkin masuk ke dalam golongan nuklir fobia. Nuklir fobia. Saya harus akuin itu Pak Bob di depan Pak Bob sebagai ya pelaku di industri PLTN gitu. Betul. Ya. Karena gini, kalau ngomongin soal pemberitaan ataupun narasi terkait dengan energi nuklir, kita nggak akan pernah lupa soal apa yang terjadi di Chernobyl. Betul. Sama juga yang terbaru di Fukushima. Betul. Gitu ya, di Jepang gitu. Betul. Terkait dengan hal ini wajar nggak sih Pak Bob ngelihatnya gitu, dan apa yang harus ditwist, apa yang harus diperkaya lah kalau kita susah untuk merubah itu ya. Apa yang harus diperkaya supaya referensinya tuh nggak cuma itu doang gitu ke depan. Oke, pertama bahwa saya betul bahwa saya ada problem nuklir itu bukanlah teknologi sebenarnya ya. Teknologi nuklir itu udah salah satu teknologi yang mature, udah hampir umurnya 70 tahun lebih, mendekati 80 tahun ya. Yaitu reaksi fissions. Fissions itu udah pertama kali tahun 42 ya ditemukan gitu ya. So fission reaction tersebut ya, atau reaksi berantai karena adanya reaksi nuklir itu udah dari lama dan sudah dikuasai. Tetapi problem nuklir itu adalah PR gitulah, adalah persepsi publik yang memang karena kejadian-kejadian tersebut ya membuat jadi ketakutan. Tetapi bahwasanya ada suatu bias ya, kalau kita bicara persepsi ya, bias persepsi apapun juga, termasuk misalnya tentang keselamatan. Misalnya contoh pesawat terbang dengan sepeda motor. Kalau kita naik, orang selalu merasa naik sepeda motor itu aman sehingga bisa ugal-ugalan. Naik pesawat itu menakutkan. Padahal secara statistik yang paling aman adalah pesawat terbang. Yang paling tidak aman adalah motor. Tetapi ketika kita naik motor, sebagian besar orang kan nggak sadar. Karena dilihat dari angka kecelakaan yang melibatkan dua moda transportasi tadi. Iya betul. Yang paling banyak adalah sepeda motor. Yes, exactly. Tapi ketika dia naik motor nggak sadar kan. Terus antara juga misalnya orang mati karena digigit ikan hiu sama mati karena digigit tawon. Orang ketika berenang di laut selalu takut pada ikan hiu. Padahal jauh lebih banyak orang mati karena tawon, ribuan kali lebih banyak dibanding mati karena digigit ikan hiu. Ada reaksi alergi dan lain sebagainya. Exactly. Ribuan itu ya, puluhan ribu. Jadi artinya memang masalah persepsi keselamatan itu ada bias Mas Vicky. Ya, ada antara actual hazard
sama perception of hazard atau Oke. perception of risk. Itu dua hal kadangkala yang sebagian besar orang awam nggak bisa membedakan. Gitu, difficult ya. Kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, ya pasti orang kata naik pesawat terbang. Mana yang lebih baik? Ikan hiu gitu Oke, ya. sekarang Atau bawa harimau. konteksnya ke energi nuklir dan juga Yes. sumber energi lain lah. Kalau dilihat dari rasio kecelakaannya itu Nah. yang paling besar yang mana? Exactly. Jadi ketika kita bicara kecelakaan atau keselamatan, tentunya indikator adalah kematian. Oke. Kematian ya, nggak ada indikator lain selain kematian. Ya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang bagus. Jadi rasio kematian di dalam pembangkitan listrik itu diukur, Mas. Ya, sama dengan misalnya di dalam transportasi, yaitu kematian per kilometer. Kalau untuk di pembangkitan listrik itu kematian per terawatt gitu. 1 terawatt itu 1 miliar kWh. Nah, jadi kalau kita lihat death per terawatt hour, silakan aja di Google teman-teman di netizen ya. Kalau kita Google death per TWH, maka nuklir itu terkecil, Mas. Ya, kalau udah kematiannya terkecil, that's including Fukushima dan Chernobyl, maka there is no other words that can be used other than the safest, right? I mean, kalau dia terkecil. Nah, itulah di situ obvious sekali bagaimana bias daripada persepsi tersebut. Karena faktanya, statistiknya mengatakan nuklir itu paling aman. That's the facts. Bahwasanya ada kecelakaan, yes. Tapi siapa yang nggak pernah kecelakaan kan? Semua pernah kecelakaan. Geothermal juga kemarin tahun lalu mematikan lebih dari 40 orang di Indonesia ya, karena gas H2S gitu ya. So kematian almost di semua teknologi itu pasti terjadi. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya sama exposure dari media ataupun mungkin film di Hollywood ya. Exactly. Soal apa yang terjadi di Chernobyl. Kalau Fukushima sejauh ini saya cuma lihat seri dokumenternya di Netflix. Itu Betul, juga kemudian betul. nggak yang dokumenter yang betul-betul melakukan syuting di exact kejadiannya gitu ya. Itu hanya dinarasikan ulang, kurang lebih kayak gitulah gitu. Betul. Nah, exposure yang berlebihan seperti itu yang akhirnya membuat kita lebih fokus ke situ ya, enggak kemudian fokus ke manfaatnya dan lain sebagainya Exactly, gitu. betul. Oke, tadi sebelum mulai Manfaat, ya. Pak Bob bilang yang kalau konteksnya yang terjadi di Chernobyl yang tewas 40 orang betul ya? Sekitar kurang dari 40-30 sekian. Yang Fukushima malah nggak ada Fukushima yang nggak ada. tewas. Oke. Nggak ada. So in relation to that, kalau Fukushima, if we look at lesson learned Fukushima adalah bukan bahwa dia kecelakaan, justru menunjukkan bagaimana teknologi nuklir itu keselamatan. Buat saya paling aman karena despite dia terjadi kecelakaan, tapi nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati karena kecelakaan tersebut. Yang pertama. Yang kedua juga ternyata yang ditakutkan orang akhirnya yang mati itu kan saat itu karena evakuasi dan karena tsunami ribuan orang. Yep. Dan evakuasi itu karena ketakutan radiasi, again ya. Tapi setelah 10-12 tahun ke Fukushima 2011 ya. Setelah puluhan tahun Fukushima, kemarin Perdana Menteri Jepang itu membuktikan bahwa nggak ada radiasi, nggak ada kontaminasi. Karena Perdana Menteri Jepang kemarin baru tahun lalu apa tahun ini saya lupa, itu nangkap ikan di Fukushima bersama kabinet, langsung makan sushi ikan mentah dari yang ditangkap di laut Fukushima, di pinggir laut, dan diukur nggak ada masalah gitu ya. Yang Bahkan limbah olahannya dari si I don't know, secara Ikan. teknis saya kurang tahu, tapi yang jelas itu dibuang di perairan. Iya, tapi situ ya. kan ketakutannya adalah bahwa ada kontaminasi Iya, radiasi, Oke. baik daripada yang di laut maupun yang agriculture-nya. Bahkan sekarang agriculture di Fukushima, para petani udah mulai kembali dan sudah mulai ekspor lagi ke EU. Dan dari agriculture, kan Fukushima itu dulu pertaniannya tinggi sekali ya. Dan dari agriculture, dan ini bisa di Google, ada di news, yang diekspor ke Eropa semua di bawah ambang batas tingkat radiasi tumbuh-tumbuhan agriculture tersebut, beras dan lain-lain ya. Jadi ternyata ketakutan itu tidak terbukti gitu ya. Nah itulah, jadi kalau ada yang bisa diperlihatkan Fukushima membuktikan bahwa ternyata kecelakaan nuklir itu tidak menakutkan. Not only nggak ada yang mati, tetapi juga dampak long termnya apparently nggak ada. Yang menarik adalah terkait dengan insight bahwa Chernobyl itu kan terletaknya di Ukraine kalau tidak salah, betul ya. Tapi Ukraine sendiri tidak kemudian menjadi trauma
dan tidak menggunakan energi nuklir sebagai sumber energi mereka, tapi mereka punya lagi pembangkit listrik tenaga nuklir dan mereka memasukkan penggunaan energi nuklir sebagai bauran energinya di negara mereka gitu ya. Exactly. Mereka nggak trauma gitu, walaupun in terms of event yang terjadi dan itu bikin orang trauma, ya terjadinya adalah di Ukraine. Betul. Tapi mereka nggak trauma gitu ya. Betul. Mungkin Anda bisa elaborasi soal ini. Betul. Jadi kalau if ever ya ada sebuah negara yang harusnya paling trauma, paling takut terhadap nuklir adalah Ukraina. Karena saat itu Chernobyl itu ada masih di Soviet Union, sekarang negara Republik ya. Nah, karena terjadi kecelakaan cukup besar, hampir mendekati 40 orang mati dan seterusnya pemberitaan dunia. Nah, harusnya negara itu adalah negara yang paling anti nuklir. Tapi kenyataannya setelah 86 kecelakaan, mereka berhenti 2 tahun atau 3 tahun membangun PLTN. Sesudah itu dia terus membangun, gitu ya, terus membangun. Bahkan sebelum perang Ukraina itu bauran energi Ukraina nuklir itu 53%, Mas Vicky, 53. Dan Presiden Zelensky sebelum perang udah berkomit untuk meningkatkan dari 53% menuju 75%. Jadi semakin besar lagi penggunaan energi nuklir ya. Betul kan? Itu menunjukkan bahwasanya semua isu-isu tentang nuklir itu sesungguhnya nggak real. Kalau itu benar real, nggak mungkin masyarakat Ukraina yang juga menjadi masyarakat demokrasi saat ini akan menerima. Begitu juga medianya, begitu juga LSM-nya. So menurut saya Ukraina itu adalah case in point bahwasanya ternyata isu tentang nuklir itu nggak semuanya benar. Oke, gimana kalau ada pendapat yang bilang kayak gini? Jelaslah mereka mau lagi karena teknologi siap, Indonesia emang siap gitu. Emang Indonesia sudah siap untuk kemudian ada teknologi-teknologi yang memitigasi kalaupun ada apa-apa gitu. Oke. Pertanyaannya pertama, Ukraina itu nggak punya industri nuklir. Jadi yang dia bangun itu semuanya adalah reaktor nuklir dari Rusia. Nah, lalu contoh lagi yang sekarang sedang membangun Bangladesh. Bangladesh itu GDP per kapitanya setengahnya Indonesia. Ya, dia membangun PLTN, mungkin 2 tahun lagi beroperasi ya di Bangladesh itu. Pertanyaannya apakah Bangladesh siap? Apakah dia punya teknologi? Enggak juga. Apakah dia punya orang-orang? Enggak juga. Tetapi ternyata dia membangun. Bagaimana dengan UEA, Uni Emirat Arab? Dia sekarang udah 4 PLTN beroperasi. Barakah udah 4 unit beroperasi. Ya, dia juga nggak punya. Bahkan kalau kita lihat case in point antara perbandingan UEA dan Bangladesh, Indonesia jauh lebih siap. Mengapa? Karena pertama kita udah punya 3 reaktor sejak tahun 65. Ya, bahkan Bung Karno sendiri visinya adalah untuk Indonesia menjadi negara besar harus kuasai atom dan antariksa, yang itu belum kejadian. Kita punya 3 reaktor. Sejak tahun 65 kita punya regulator nuklir Bapeten, kita punya Badan Riset Nuklir Batan, sekarang jadi BRIN, dan kita punya 2 universitas, Mas Vicky, yang mempelajari nuklir, yaitu UGM dan ITB. Yang mana setiap tahun antara 2 universitas itu kita melahirkan sarjana nuklir itu 100 orang, kurang lebih 100 orang setiap tahun. Bayangkan dari tahun 80, jadi sekarang udah ribuan pakar nuklir. Bangladesh dan UEA sama sekali nggak punya itu semua. Jadi kalau mau dilihat kesiapan, Indonesia lebih siap. Yang terakhir yang saya mau point out, IAIA, Badan Atom Dunia, pada tahun 10 tahun yang lalu, 2000 saya lupa 2000 berapa, pernah mengirim delegasi atau itu untuk menilai kesiapan Indonesia. Nah, dari 21 infrastruktur item yang harus kita siapin, itu cuma 2 aja yang kita belum. Keputusan pemerintah. Yang kedua adalah organisasi panitia persiapan yang disebut NEPIO, yang sekarang ini di dalam proses. Hardware-nya udah siap sebenarnya ya. Infrastrukturnya udah siap sebenarnya. Oke. Satu hal yang kemudian menarik adalah kalau ngomongin soal energi, ini kan ngomongin soal industri ya. Ngomongin soal industri, ada juga nilai ekonomi di situ gitu. Ngomongin juga soal nilai ekonomi, berarti setiap sumber energi punya daya saingnya masing-masing. Betul. Mungkin nggak sih narasi-narasi terkait dengan energi nuklir ini memang kemudian secara masif dihembuskan oleh mereka-mereka stakeholders yang ada di source energi yang lain, yang merasa mungkin quote unquote merasa terancam kalau penggunaan energi nuklir itu semakin masif gitu. Anda ngelihat ini nggak? Ada.
Ada, betul. Itu sih ada ya ketakutan itu, penentangan dari sisi sumber-sumber energi lainnya yang memang merasa terancam, gitu ya. Dan itu punya dampak. Tetapi menurut saya komponennya tidak terlalu besar, gitu ya. Tetapi mereka ada, itu betul ya. Saya nggak perlu sampaikan, mungkin bisa menduga sendiri lah ya, bisa menduga sendiri. Namun demikian yang perlu digarisbawahi di sini, pemerintah telah memutuskan kan. Pemerintah telah memutuskan melalui KEN, kebijakan energi nasional yang tadi Mas Vicky sampaikan, lalu juga ada RUU EBET, energi baru terbarukan juga ada diputuskan, nuklir masuk setara dengan energi terbarukan lainnya, dan yang nggak orang sadar adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 25 sampai 45. Nah, nuklir itu sudah ditetapkan adalah bagian daripada energy mix di 3 regulasi itu, baik di RUU EBET, di kebijakan energi nasional, dan juga di RPJPN. Nah, bahkan di kebijakan energi nasional itu ditetapkan 7 sampai 11% di 2060. Artinya yang nggak masyarakat sadar dan media sadar, 30 tahunan dari sekarang kita tuh akan ada lebih dari 100 PLTN. Lebih dari 100 PLTN yang sekarang zero. Artinya kalau kita memiliki lebih dari 100 PLTN, sekitar 50 gigawatt ya by 2060, kita akan menjadi pengguna PLTN terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Cina pasti pertama. Karena sekarang yang mendekati 100 PLTN kan Amerika. Nah, tapi kalau kita bicara nanti SMR ya dengan 50 gigawatt, mungkin kita akan lebih besar daripada Amerika. Artinya akan tadi Anda ngomong tentang industri, akan muncul sebuah industri yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu industri nuklir, Mas Vicky. Nah, ini memiliki nilai tambah. Nah, problemnya sekarang Mas Vicky ngomong tentang ekonomi. Ekonomi kita itu sangat low in value adding. Itulah kenapa kita tertinggal dengan Malaysia, karena Malaysia nilai tambah industrinya, nilai tambah ekonominya tinggi sekali, karena mereka yang dijual adalah elektronik dan manufacturing. Kita yang dijual sumber daya alam yang sangat rendah dengan nilai tambah. Nah, kalau kita ingin menuju Indonesia emas, maka kita harus merubah arah ini. Ya, kita harus membangun industri-industri dengan nilai tambah. Gitu. Kalau kita istilahkan energi nuklir ini adalah sebagai sebuah produk yang kemudian dikampanyekan ataupun dimarketingkan lah ya. Yang perlu juga disadari adalah values-nya lah ya. Walaupun mungkin orang banyak lah referensi yang bisa dibaca dan lain sebagainya soal values ataupun mungkin manfaat-manfaat dari energi nuklir gitu. Betul. Nah, mungkin Anda boleh sampaikan lagi sebenarnya apa sih values-nya kalau kita pakai energi nuklir, manfaatnya apa in terms of harga energinya, kemudian juga nanti dari emisinya gitu. Seperti apa Pak Bob? Oke. Pertama tentu value tertinggi adalah di energi. Karena nuklir itu perbedaan dengan energi lain adalah sangat highly dense, memiliki densitas energi tertinggi. Jadi kalau dibanding batu bara jutaan kali ya. So 16 juta kali lebih dense. Tapi di luar itu sebenarnya kuncinya adalah ketika saat ini ekonomi kita digerakkan oleh batu bara, hampir 80% batu bara, karena batu bara murah dan kita have abundance. Kalau kita pensiunkan, maka kalau kita pensiun batu bara, maka penggantinya itu hanya nuklir sebenarnya. Secara esensi kita lihat aja. Kalau kita secara harga atau availability? Secara semuanya. Dua-duanya, oke. Jadi secara untuk menggantikan batu bara kan kita harus lihat kriterianya. Kriterianya apa? Pertama, dia harus andal, betul nggak sih? Kalau nggak andal, maka kan harus jadi baseload ya. Yang kriteria kedua kan harus murah. Ya, karena nggak murah, pasti terjadi inflasi karena semua produk dan barang jasa ada komponen biaya. Yang ketiga harus bisa beroperasi kapan saja. Jadi artinya setiap saat jadi baseload, betul kan? Yang keempat harus bisa dibangun mendekati beban. Ya. Nah, yang kelima harus bersih. Nah, kalau kita 4 hal ini saja ya, andal, murah, di mana saja, kapan saja, ini any fossil bisa. Any fossil. Kalau kita tambah bersih, maka nggak bisa. Nah, problemnya kalau kita harus andal, harus di mana saja dan kapan saja, and sumber-sumber energi yang bergantung kepada cuaca ataupun sumber-sumber energi yang bergantung pada sumber daya alam kayak air dan geotermal kan nggak bisa memenuhi ini. Mereka nggak murah, nggak andal, dan nggak bisa beroperasi kapan saja, dan nggak bisa dibangun mendekati beban. Nah, ya kan, mereka bersih, tapi nggak bisa 4 hal ini. Nah, nuklir bisa.
Jadi kalau kita lihat situ saja, jelas nuklir itu absolutely without questions adalah satu-satunya yang bisa menggantikan batu bara ketika kita gantikan batu bara. Karena kita kan nggak bisa konsumsi energi kita cuma 1000 kWh per kapita ya, dibanding Malaysia yang udah hampir 4.000, mendekati 5.000. Kita terendah. Konsumsi energi kita masih di bawah rata-rata dunia, bahkan di bawah rata-rata upper middle income. Jadi kalau dipukul rata, konsumsi energi kita tuh selevel kulkas, Mas Vicky. Kulkas di Amerika, kira-kira 1.000. Rata-rata on average di Indonesia rendah sekali, luar biasa rendah. Sehingga daya beli kita juga rendah. GDP per kapita kita berapa? 4.000-an, which is 50 juta. Kalau kita bagi 12, UMR kan 4,5 jutaan kan. Malaysia udah 11.000 kurang lebih. So kita masyarakat Indonesia pertama bukan saja nggak mampu bayar energi yang terlalu mahal, tetapi juga kita komponen energi kita terlalu besar. Masyarakat Indonesia bayar energi itu mungkin mendekati 20% daripada pendapatan per kapita. Malaysia itu membayar energi mungkin less than 5%. Jadi komponen pertama adalah energi pasti ya. Karena that's what's yang menggerakkan ekonomi. Yang kedua adalah tentunya kita bisa menjadi untuk pertanian. Kita tahu bahwa kalau kita bibit-bibit Batan sudah melakukan itu ya, untuk ketahanan pangan ya, yang kurang banyak diekspos sama orang. Jadi kita bisa memakai radioisotop untuk ketahanan pangan. Yang kedua, kita juga nuklir juga dipakai untuk kesehatan. Ya, untuk teknisium, untuk diagnosis maupun untuk penyembuhan kanker. That's all radioisotop kan dari nuklir. Yang keempat adalah kita tahu salah satu masalah di Indonesia adalah air. Right? Nuklir itu melalui namanya nuklir disalinisasi karena memiliki panas mendekati 500 derajat yang harus dibuang. Sisa panas itu bisa jadikan untuk mendidihkan air menjadi air bersih. NTB, NTT itu kan kekurangan air. Ya kayak di IKN aja sampai sekarang air bersih nggak ketemu juga kan. Jadi Jawa itu sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, itu 10 tahun ke depan itu akan kekurangan air. Kita udah defisit sekali sumber air di Jawa. Jadi melalui nuklir bukan saja kita bisa mencapai ketahanan energi, kita mencapai bisa ketahanan pangan, ketahanan air, dan kesehatan. Jadi banyak. Dan terakhir adalah propulsi. Jadi kapal-kapal, problem sekarang tol laut ya Mas Vicky, kan kita tahu tol laut jujur lah gagal ya. Tol laut gagal. Kenapa? Karena ternyata cost BBM-nya mahal. Jadi 50% daripada cost itu adalah harga BBM. Ya. Sekarang kalau kita pakai kapal-kapal kargo kita dengan nuklir, propulsi nuklir, which udah terjadi di dunia udah banyak ya, ada sekitar 1.000 kapal nuklir, maka kapal-kapal itu bisa keliling Indonesia 5 tahun tanpa mengisi bahan bakar. Maka biaya transport antara ke Jakarta ke Papua itu akan sama. Tanpa kemudian mempertimbangkan muatan dari titik berangkatnya, pas pulangnya nggak bawa muatan lagi, mereka itu nggak perlu mikirin lagi. Nggak akan ada ke situ, betul. Karena sehingga dari tadinya cost BBM itu biaya propulsi atau biaya energi itu 50% untuk kapal, itu turun menjadi maybe less than 10%. Jadi baik kapal itu kosong apa isi, itu nggak akan berpengaruh. Gitu. Ini kalau ngomongin soal tantangan proses pengembangan energi nuklir di Indonesia ke depan seperti apa? Apakah hanya terbatas dari si image dari energi nuklirnya sendiri? Terus bagaimana sebetulnya PT Thorcon ini juga menyiapkan teknologi gitu ya sebagai salah satu stakeholders di energi nuklir yang ada di Indonesia untuk menyiapkan infrastrukturnya, kemudian meminimalisir resikonya dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Boleh disampaikan Pak Bob? Ya, jadi tentunya tantangannya pertama adalah public perception. Public perception ini tentunya disinilah media punya peran yang luar biasa besar gitu ya. Jadi saya berharap dengan acara seperti ini kita bisa mulai mengedukasi. Nah, salah satu juga dengan public perception kita membuat buku ini kita sebut Nuclear 101. Nanti saya serahkan Mas Vicky. Ini adalah informasi fundamental yang fakta akurat tentang nuklir yang semua ada referensinya gitu ya Mas Vicky. Bisa ini untuk Mas Vicky, Nuclear 101. Thank you Pak Bob. Itu adalah jadi pertama adalah edukasi itu tantangannya ya. Karena banyak event beberapa pejabat pemerintah juga nggak begitu menyadari tentang nuklir dan begitu juga para akademisi. Nah, tantangan kedua tentunya adalah regulasi nuklir itu sendiri. Nah, walaupun kita udah lengkap regulasi nuklir, namun regulasi nuklir sekarang yang dibangun itu kan adalah berbasis
teknologi nuklir yang lama, yang konvensional, yang disebut namanya PWR, Pressurized Water Reactor. Sementara sekarang banyak teknologi nuklir yang generasi 4 yang jauh lebih aman, yang jauh lebih murah, itu membutuhkan suatu development daripada regulasi nuklir ya. Jadi itu poin kedua menurut saya. Nah, yang poin ketiga tentunya adalah masalah di sektor kelistrikan sendiri, dari PLN, SDM yang juga perlu lebih bisa melihat nuklir itu sebagai dari totalitas sesuatu yang komprehensif. Nah, yang keempat tentunya adalah suatu master plan nuklir, karena kita walaupun kita dari dulu udah punya Batan, sekarang ada BRIN, ternyata sampai detik ini kita juga nggak punya master plan nuklir nasional gitu. Seperti apa sih ke depannya? Nah, itulah menurut saya yang harusnya diprioritaskan ketika sekarang Dewan Energi Nasional telah memutuskan, DPR telah memutuskan untuk nuklir itu masuk. Yang perlu segera dimunculkan adalah sebuah master plan. Jadi bukan cuma nuklir sebagai energi, tapi nuklir sebagai untuk propulsi, sebagai ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi master plan inilah yang menurut saya kalau kita nanti sudah menjadi negara nuklir power, yang kita harus miliki, Mas Vicky. Kira-kira secara singkat itu. Secara singkat itu, dan itu yang kemudian dibutuhkan sebetulnya kalau Thorcon sendiri siap aja mendukung ekosistem ini gitu ya, dan berbagai macam teknologi yang juga dimiliki. Waktu kita pendek banget untuk bahasan yang terlalu menarik ini, Pak Bob. Kita mesti ngobrol lagi di episode-episode berikutnya di Fincast. Tentunya ini juga akan kemudian memperkaya at least konteksnya saya lah ya, terkait dengan pengetahuan soal energi nuklir yang ada di Indonesia. Thank you very Pak much. Bob udah hadir di Fincast, dan juga untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast karena kita masih punya topik-topik menarik dan juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang oke. Saya Vicky dan undur diri. Terima kasih. Bye. Bye. Thank you ya Pak Bob.